Manchester United di bawah Michael Carrick seolah sedang mempraktekkan seni menang dengan cara yang paling efisien atau mungkin paling hemat tenaga. Bertandang ke Goodison Park, duel melawan Everton ini awalnya berjalan dengan tempo yang begitu santai, seolah kedua tim sedang menikmati sore yang membosankan tanpa ambisi. Babak pertama berakhir hambar, meski Amad Diallo sempat mencoba mencuri perhatian. Namun, drama sepak bola selalu punya cara untuk bangun dari tidurnya. Perubahan taktik Carrick dengan memasukkan Benjamin Sesko menjadi kuncinya. Melalui sebuah skema serangan balik yang rapi, Matheus Cunha mengirim bola ke sayap kanan, di mana Bryan Mbeumo memberikan umpan presisi yang diselesaikan dengan dingin oleh Sesko. Skor 1-0 sudah cukup bagi Setan Merah untuk mencuri 3 poin. Chelsea yang musim ini belanja pemain seperti sedang borong sembako, ternyata harus rela kursinya di posisi keempat ditarik paksa oleh MU. Kini, United nangkring di zona Liga Champions dengan 48 poin, meninggalkan Chelsea yang harus gigit jari karena tergeser ke bawah. Sementara bagi Everton, kekalahan ini membuat mimpi ke Eropa terasa makin jauh, seolah mereka sedang mengejar bayangan yang tak tersentuh. Berita selanjutnya, kabar dari Spanyol ini bukan sekedar rumor, tapi ledakan emosional. Diego Simeone dikabarkan telah mencapai kesepakatan awal untuk menahkodai Inter Milan musim depan. Jika ini terjadi, maka era monumental selama 16 musim di Atletico Madrid akan resmi berakhir. Simeone bukan sekedar pelatih di sana, dia adalah nyawa yang memberikan 8 trofi dan mengubah wajah Atletico menjadi raksasa yang disegani. Namun, romansanya di Madrid mulai terasa dingin setelah mereka tertinggal jauh dari Barcelona. Spekulasi kepindahannya kian liar mengingat gaji Simeone yang selangit, yakni mencapai 40 juta euro per tahun, sebuah angka yang bisa membuat struktur gaji di Serie A bergejolak hebat. Tapi bagi Inter, ini adalah soal kepulangan sang pahlawan. Simeone pernah menyatakan secara terbuka bahwa suatu hari nanti ia akan kembali ke Inter karena ia meninggalkan kesan luar biasa di sana sebagai pemain. Hampir 3 dekade berlalu, dan kini takdir seolah sedang merajut jalan pulang bagi El Colo untuk menanamkan mental juaranya di Giuseppe Meazza. Tahta London Utara kini punya pemilik tunggal yang sah, Arsenal. Dalam drama bertajuk Derby London Utara di markas Tottenham, Meriam London tampil begitu puitis sekaligus mematikan. Skuad asuhan Mikel Arteta pulang dengan kemenangan telak 4-1 yang membuat publik tuan rumah terdiam 1000 bahasa. Panggung utama malam itu menjadi milik 2 bintang baru, Eze dan Victor Gyökeres, yang masing-masing mengemas brace. Meski Spurs sempat membalas lewat aksi individual Randal Kolo-Muani, dominasi Arsenal di babak kedua tak terbendung. Gyökeres menunjukkan mengapa ia adalah kepingan puzzle yang hilang lewat gol jarak jauhnya yang menghujam gawang lawan. Kemenangan ini bukan sekedar 3 poin, ini adalah pernyataan perang kepada Manchester City. Dengan koleksi 61 poin, Arsenal kini memimpin 5 angka dari kejaran Pep Guardiola. City patut ketar-ketir karena Meriam London saat ini sedang dalam mode paling stabil dan sulit untuk dijinakkan. Beralih ke berita selanjutnya. Tentu saja, kabar yang bikin kita auto excited. Chelsea berpeluang besar kembali menyapa rumput Indonesia. Sinyal ini muncul setelah pertemuan hangat Presiden RI Prabowo Subianto dengan pemilik The Blues, Todd Boehly. Kabar gembira ini dibocorkan oleh Menteri Rosan Roslani yang menyebut bahwa Boehly berjanji akan memboyong Chelsea untuk melakoni laga persahabatan di tanah air. Meski saat ini tim asuhan Liam Rowe Senior masih berjuang mengamankan zona 4 besar Premier League dan melaju ke babak 16 besar Liga Champions, jeda pramusim Juni sampai Agustus 2026 menjadi waktu paling logis bagi kedatangan mereka. Tentu saja jangan berharap skuad lengkap karena adanya bentrokan jadwal dengan Piala Dunia 2026. Namun, romansa kunjungan terakhir tahun 2013 silam tampaknya akan segera terulang. Inilah sepak bola, di mana rivalitas tetap membara di lapangan, namun diplomasi mampu membawa bintang-bintang dunia ke pelukan Ibu Pertiwi. Akankah janji ini terwujud secara nyata? Kita tunggu saja perkembangannya. Bukayo Saka akhirnya menjawab spekulasi masa depannya dengan mengikat janji setia di Arsenal hingga 2031. Di tengah radar klub raksasa seperti Real Madrid dan PSG, produk asli akademi ini memilih bertahan di klub yang memperbesarkannya sejak 2008. Arsenal pun tak main-main dalam membalas loyalitas sang Starboy. Ia resmi menjadi pemain dengan gaji tertinggi di klub menyentuh angka 6,8 miliar rupiah per minggu. Saka menyebutkan bahwa komitmen ini adalah langkah mudah baginya demi ambisi melewati batas dan mengukir sejarah trofi di Emirates. Namun, romansa kontrak baru ini justru berbenturan dengan realita pahit di lapangan. Performa The Gunners seolah kehabisan bensin sejak pergantian tahun dengan hanya meraih 3 kemenangan dari 8 laga. Hasil imbang kontra juru kunci Wolverhampton menjadi sinyal bahaya bagi posisi mereka di puncak klasemen.
Ambisi Saka untuk mengakhiri puasa gelar sejak 2004 kini benar-benar diuji oleh konsistensi tim yang mulai goyah di bawah tekanan Manchester City. Beralih ke berita selanjutnya, Manchester United kembali menghidupkan minat lama mereka pada Liam Delap. Striker yang sempat menolak mereka demi Chelsea ini masuk radar sebagai solusi atas keterbatasan lini serang seiring kabar hengkangnya Joshua Zirkzee. Mengingat hanya Benjamin Sesko yang tersisa sebagai ujung tombak, United merasa wajib mendatangkan tenaga baru demi menjaga asa di kompetisi Eropa musim depan. Kans United cukup terbuka karena Chelsea dilaporkan siap melepas Delap yang performanya dianggap di bawah ekspektasi. Menariknya, United lebih memilih skema peminjaman satu musim dengan opsi pembelian permanen di akhir masa kontrak. Ini adalah langkah taktis sekaligus perjudian, mencoba memoles kembali talenta yang dibuang rival untuk menjadi kepingan puzzle baru di Old Trafford. Sepak bola selalu punya cara untuk mengingatkan kita bahwa uang dan nama besar bukan segalanya. Di bawah langit Norwegia yang dingin, Aspmyra Stadion kembali menjadi saksi bisu saat Bodo Glimt secara brutal merusak reputasi Inter Milan di leg pertama playoff Liga Champions. Kemenangan 3-1 ini bukan sekedar angka, melainkan pernyataan perang dari tim yang kini resmi menyandang gelar sang pembunuh raksasa. Perjalanan mereka musim ini sebenarnya sempat compang-camping dan penuh keraguan. Bayangkan saja, mereka sempat terseok-seok menahan imbang Spurs hingga dihajar beruntun oleh Galatasaray dan Juventus. Namun, mentalitas mereka justru meledak di tahun 2026. Manchester City dibuat bertekuk lutut 3-1. Atletico Madrid pun dipaksa menyerah di rumah sendiri. Puncaknya semalam, Inter Milan dibuat tak berdaya oleh kedisiplinan dan keberanian kolektif tim kuda hitam ini. Kini, Inter berada di ujung tanduk dan harus membalikkan keadaan di Meazza jika tak ingin sejarah mencatat mereka sebagai korban terbaru dari keajaiban Norwegia.